Halo semua, kita berjumpa kembali pada video kali ini. Saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul A Perfect Murder. Ada beberapa adegan kekerasan dalam film ini yang mungkin akan membuat kamu merasa tak nyaman. Tapi jalan cerita yang diangkat dalam film ini sangatlah menakjubkan untuk ditonton. Steven adalah seorang pemain hedge fund di Wall Street yang sukses dan kaya raya. Dengan kekayaan dan kesuksesannya itu, tak sulit bagi Steven untuk menikahi gadis yang usianya 28 tahun lebih muda darinya. Meskipun bergelimang harta, istri Steven yaitu Emily merasa tak bahagia karena Steven adalah suami yang egois, dominan, dan suka mengatur. Karena itulah Emily berselingkuh dengan seorang pelukis muda, tampan, dan perhatian. Bahkan Emily berencana untuk bercerai dengan Steven dan akan menikah dengan David. Tetapi Steven telah mengetahui hubungan gelap Emily dengan David itu. Kemudian Steven pun mendatangi David dan mengatakan bahwa perselingkuhan istrinya itu telah merusak harga dirinya. Sebagai orang yang terpandang, Steven juga sangat marah pada David karena telah merebut mahkota jiwanya itu. Tapi bukannya menghajarnya, Steven justru menawarkan uang tunai sebesar $500.000 pada David untuk membunuh Emily. Menurut Steven, ini adalah satu-satunya cara untuk melampiaskan sakit hatinya pada Emily, dan sekaligus memutus harapan David yang ingin merebut Emily. Awalnya tawaran itu ditolak karena David dan Emily saling mencintai. Namun akhirnya David dengan terpaksa menerima tawaran itu karena Steven ternyata tahu masa lalu dan latar belakang David yang sering keluar masuk penjara karena berbagai macam kasus kejahatan. Mulai dari pencurian mobil, mencopet, hingga melakukan penipuan dengan modus asmara. Steven menunjukkan dokumen kejahatan David, diantaranya penipuan pada seorang wanita di Florida, dan David juga tercatat telah menguras tabungan seorang janda kaya di San Francisco. Sehingga apabila ada kejahatan serupa terulang, maka menurut undang-undang David terancam hukuman 15 tahun penjara dan tanpa pembebasan bersyarat. Keesokan harinya, David memenuhi undangan Steven untuk datang ke apartemennya. Di sana, Steven dan David menyusun rencana pembunuhan terhadap Emily. Steven menjelaskan langkah demi langkah secara detail dan cermat, mulai dari meletakkan kunci milik Emily di luar pintu agar nantinya David bisa dengan mudah masuk ke kamar apartemen. Begitulah sebuah skenario pembunuhan yang sempurna pun telah disusun. Malam itu, Emily berniat untuk berbicara pada Steven secara langsung dari hati ke hati mengenai hubungannya dengan David. Maka dari itu, Emily meminta agar Steven tak pergi. Tetapi Steven mengatakan pada Emily bahwa sudah terlambat. Karena malam itu, Steven akan bermain kartu dengan teman-temannya. Seperti biasa, Emily hanya mengalah dan tak bisa berbuat apa-apa. Maka di malam itu, Emily pun tinggal sendirian di apartemen. Sebelum pergi, Steven berpesan bahwa ia akan menelponnya. Pukul 10 malam, Emily pun mandi. Emily mendengar bunyi telepon dan keluar sebentar untuk mengangkat karena mengira telepon itu dari Steven. Tiba-tiba, Emily diserang oleh pria bermasker dari belakang. Emily pun melawan dan berusaha menyelamatkan diri dan tak sempat menutup teleponnya. Sehingga Steven pun mendengar perkelahian itu melalui telepon yang baru saja ia belinya itu. Sedangkan telepon miliknya ia gunakan untuk menelpon kantornya. Pria itu berusaha untuk mencekik leher Emily. Tetapi Emily berhasil membunuh pria itu dengan menusuknya. Steven yang mendengar perkelahian itu dari telepon mengira kalau Emily sudah mati. Tak lama kemudian Steven pamit pada teman-temannya untuk pulang. Sesampainya di apartemen, Steven terkejut karena ternyata Emily masih hidup. Emily yang terlihat ketakutan sambil menelpon polisi menunjukkan pada Steven bahwa ada mayat di dapur. Setelah melihat mayat itu, Steven bergegas menggunakan sarung tangan dan kemudian mengambil kunci dari saku mayat itu lalu memasukkannya ke ring kunci milik Emily. Sebab sebelumnya Steven lah yang sengaja meletakkan kunci itu di luar pintu untuk memudahkan pria bermasker itu masuk. Setelah itu membukakan pintu untuk polisi yang sudah sampai di apartemennya. Polisi lalu berpencar dan memeriksa ke berbagai sudut apartemen. Polisi juga membuka masker mayat itu untuk mengidentifikasi. Dan ternyata mayat itu bukan David. Dalam hati, Steven mengira kalau ternyata David tak tega membunuh Emily dengan tangannya sendiri. Setelah menemani Emily memberikan keterangan resmi di kantor polisi, David lalu mengantar Emily ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Steven juga memberi obat penenang pada Emily. Setelah Steven meninggalkan kamarnya, Emily lalu menghubungi David.
Emily mengatakan pada David bahwa ia baik-baik saja, sebab di hari sebelumnya Emily tak bisa memenuhi undangannya untuk makan siang bersama, karena Stephen mengajaknya untuk makan siang. Keesokan harinya setelah Emily sudah agak tenang, ibu Emily memberitahu bahwa Stephen akan mengirim supir untuk menjemput Emily. Namun, Emily tak ingin tinggal di apartemen, dan untuk sementara waktu akan tinggal di rumah sahabatnya yang bernama Rachel. Emily juga mengatakan pada ibunya kalau ia ingin bercerai dengan Stephen. Mendengar apa yang dikatakan Emily itu, ibu Emily sangat sedih, kemudian dipeluklah anaknya itu. Di rumah Rachel, Emily menanyakan pada sahabatnya itu apa pendapatnya mengenai perselingkuhannya dengan David. Rachel mengatakan bahwa uang dan perselingkuhan bisa menjadi alasan atau motif seseorang untuk melakukan pembunuhan. Emily lalu teringat bahwa saat menikah dengan Stephen dulu, dia tidak membuat perjanjian pranikah atas harta konogini. Sehingga apabila Emily meninggal, maka Stephen akan mendapat ganti rugi dari asuransi sebesar 100 juta dolar. Dan disinilah letak kecerdasan seorang Stephen dalam berbisnis. Dengan hanya membayar David sebesar 500 ribu dolar, maka dia akan mendapat ganti rugi dari asuransi sebesar 100 juta dolar. Tetapi Emily mengira bahwa Stephen berusaha membunuhnya karena perselingkuhannya dengan David, bukan karena uang, karena Stephen sangat kaya. Emily pun kemudian mencari tahu seluk-beluk bisnis hedge fund yang digeluti oleh Stephen. Sumber itu menjelaskan bahwa bisnis Stephen ada yang melanggar undang-undang dan sedang diawasi oleh pemerintah selama hampir 1 tahun. Bahkan beberapa tahun lalu, bisnis Stephen mulai mengalami kerugian. Bank yang menutupi kerugian itu berharap akan ada titik balik. Tapi hal itu tak pernah terjadi, dan jika dilihat dari tanda-tandanya, maka dalam waktu dekat bisnis Stephen akan habis. Informasi itu membuat Emily merinding karena Stephen bahkan memiliki kedua motif dan alasan kuat untuk membunuhnya, yaitu perselingkuhan dan uang. Tak sampai di situ, Emily lalu menemui detektif yang menangani kasus percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Emily mengatakan ada kemungkinan Stephen menyewa pembunuh dengan alasan uang ganti rugi asuransinya yang sangat besar. Awalnya, detektif Mohammed menduga bahwa Stephen telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Emily dengan alasan uang. Tapi fakta menunjukkan bahwa ternyata Stephen sedang menelpon kantornya saat pria bermasker itu menyerang Emily. Namun demikian, detektif Mo menemukan sebuah kejanggalan karena tak ditemukan satupun kunci di saku pria bermasker itu. Padahal semua hal pribadi seperti KTP, SIM, kartu kredit, uang receh, dan bahkan kartu anggota penyewaan video ditemukan di sakunya. Detektif Mo kemudian menunjukkan informasi tentang pria bermasker itu dan menanyakan apakah Emily mengenal atau pernah melihatnya. Emily mengaku tak pernah melihat atau mengenalnya. Berdasarkan informasi yang ia dapat dari detektif itu, Emily lalu mendatangi rumah pria bermasker itu. Emily mencoba membuka pintu rumah pria bermasker yang masih disegel polisi itu. Emily terkejut karena dia bahkan bisa membuka pintu rumah pria bermasker itu dengan kunci apartemennya. Emily heran dan bertanya-tanya siapa yang telah mengganti kunci apartemennya itu dengan kunci rumah pria bermasker itu. Sementara David yang baru mengirim uang muka dari Stephen sebesar 100 ribu dolar sudah mulai gerah. Sifat rakusnya terhadap uang mulai menguasai dirinya. Menurutnya, walaupun Emily selamat dari pembunuhan, tapi rencana pembunuhan itu telah memakan korban. Sehingga David berpikir bahwa Stephen adalah teman sekongkolnya dalam merencanakan pembunuhan itu. Maka siang itu David menelpon Stephen untuk meminta sisa pembayaran sebesar 400 ribu dolar. Semula Stephen menolaknya karena David dianggap gagal melakukan tugasnya. Namun, David rupanya memiliki rekaman pembicaraan mengenai detail-detail rencana pembunuhan terhadap Emily. David mengancam akan mempublikasikan rekaman itu jika Stephen tak mau membayarnya. Akhirnya dengan terpaksa, Stephen pun memenuhi permintaan David. Stephen lalu mengambil uang tunai di bank dan akan menyerahkan kepada David di tempat yang telah ditentukan, yaitu di galeri lukisan David. Sebelum ke galeri, Stephen singgah ke kantornya. Di sana ada Emily yang sedang duduk di kursi kerjanya dan langsung bertanya kepada Stephen apa betul dia yang memasuk kunci orang mati itu ke ring kunci miliknya. Stephen mengakui bahwa dia yang telah melakukannya dengan alasan untuk melindungi Emily dari David. Emily terkejut karena tak menyangka kalau Stephen ternyata sudah tahu hubungan gelapnya dengan David. Sambil menunjukkan foto-foto Emily dan David sedang berciuman, Stephen mengatakan bahwa David mengirimkan foto-foto itu untuk memerasnya. Padahal sebenarnya Stephen sendirilah yang mengirim foto-foto itu dari kotak pos dekat galeri David. Emily pun terdiam dan tak berkutik. Stephen mengatakan bahwa David pernah datang dan mengatakan jika Emily tergila-gila padanya. David pun lalu memberinya 100 ribu dolar agar dia menjauhi Emily.
Emily tak percaya begitu saja karena David tak pernah membahas mengenai uang. Stephen pun lalu menunjukkan bukti-bukti kejahatan yang pernah dilakukan oleh David. Menurut Stephen, David sangat cerdik memanfaatkan wanita yang jatuh cinta padanya. David juga belajar melukis ketika sedang di penjara, bukan di universitas. Emily kini mulai percaya dengan apa yang dikatakan Stephen dan menyesal karena merasa telah ditipu mentah-mentah oleh David. Emily kemudian bertanya pada Stephen apakah karena semua ini sehingga menyebabkan bisnis Stephen bermasalah. Stephen sempat gelagapan mendengar pertanyaan Emily itu, karena tak menyangka dari mana Emily bisa tahu kondisi bisnisnya sedang bermasalah. Tapi Stephen pun akhirnya bisa memberi penjelasan yang meyakinkan Emily. Emily kembali menanyakan alasan Stephen memasukkan kunci pria bermasker itu ke ring kunci miliknya. Dengan susah payah, akhirnya Stephen pun menjelaskan pada Emily hingga Emily paham. Sepasang suami istri itu lalu saling bermaaf-maafan dan berjanji untuk memulai hidup baru lagi. Stephen juga berjanji akan mengambil cincin Emily yang tertinggal di galeri lukisan David, agar tidak ada bukti yang mengaitkan antara mereka berdua, David dan juga orang bermasker yang mati di apartemen mereka. Setelah sampai di galeri, Stephen melihat cincin Emily digantung di salah satu lukisan David. David juga menulis pesan agar Stephen menyerahkan uangnya di Washington Square Park. David berpikir di tempat yang ramai itu, kecil kemungkinan Stephen akan membunuhnya. Ketika hendak meninggalkan galeri, telepon di galeri itu berbunyi. Stephen mengangkatnya karena mengira itu telepon dari David yang ingin memastikan kehadirannya di galeri. Tapi rupanya telepon itu dari biro perjalanan yang ingin mengkonfirmasi pemesanan tiket David menuju Montreal, Kanada. Rupanya David ingin kabur ke luar negeri setelah menerima uang dari Stephen. Dari situlah akhirnya Stephen tahu nama stasiun, jam keberangkatan, dan nomor kamar kereta David. Di Washington Square, David menyerahkan rekaman pembicaraan itu pada Stephen, dan Stephen pun menyerahkan uangnya. Setelah memberikan uangnya pada David, Stephen dengan cepat menghilang. Sore hari, kereta siap berangkat, dan David sudah berada di dalam kereta. Dia merasa senang karena semua berjalan sesuai rencana. Dengan uang sebanyak itu, David bisa memulai hidup baru. Sebelum kereta berangkat, David membuka lemari untuk memeriksanya. Saat membuka pintu lemari itu, di dalam ada Stephen yang langsung menusuk David di bagian perut dengan sebilah pisau yang tajam. David tak sempat melawan dan dia pun langsung roboh. Dalam keadaan sekarat itu, David masih sempat menunjukkan resi pengiriman kaset rekaman yang dikirim ke alamat Emily. Stephen mengambil kembali uang dan pistol David dan segera menuju ke apartemennya sebelum kiriman kaset itu sampai pada Emily. Sebelum masuk ke apartemen, Stephen memeriksa tumpukan surat di dekat pintu masuk, hingga akhirnya amplop berisi kaset rekaman itu ditemukan. Stephen kemudian memasukkan semua uang, pistol, dan kaset itu ke dalam brankas. Emily kaget melihat Stephen sudah berada di apartemen. Padahal sebelumnya Emily telah sampai di apartemen lebih dulu. Ketika Stephen sedang mandi, Emily memeriksa tas kertas yang dibawa Stephen saat di kantor itu. Setelah dibuka, ternyata tas itu sudah kosong. Emily mengira Stephen telah memasukkannya ke dalam brankas. Emily pun lalu membuka brankas yang passwordnya tanggal pernikahan mereka itu. Setelah dibuka, Emily melihat ada uang tunai, pistol, dan sebuah kaset rekaman. Emily lalu memutar rekaman yang berisi detail-detail rencana pembunuhan Stephen dan David atas dirinya itu. Dari rekaman itulah semua rencana jahat Stephen terbongkar. Emily pun berniat untuk segera meninggalkan Stephen. Mengetahui kedoknya telah terbongkar, Stephen tak diam dan melepaskan Emily begitu saja. Stephen menahan pintu agar Emily tak bisa keluar dari apartemen. Dengan keberaniannya, Emily pun berusaha melawan Stephen seperti yang dilakukannya pada pria bermasker beberapa waktu yang lalu. Spontan, Emily memukul wajah Stephen dengan kaset dan mengenai pelipis Stephen hingga berdarah. Stephen sangat marah dan langsung membanting Emily hingga jatuh ke lantai. Stephen berjalan mengambil Emily dan mengatakan bahwa dia akan membunuh Emily. Emily membalikkan badan dan mengambil pistol yang ia sembunyikan di balik bajunya itu. Dengan pistol itu, Emily langsung menembakkannya ke arah Stephen yang tepat mengenai bagian lengan. Melihat Stephen sedang kesakitan, Emily memanfaatkannya untuk lari menuju pintu keluar. Tapi Stephen berhasil menangkap kaki Emily hingga Emily terjatuh dan pistol di genggamannya itu terlempar. Dengan sekuat tenaga, Emily berhasil meraih kembali pistolnya itu dan langsung memukul Stephen dengan pistol itu. Sambil menahan rasa sakitnya, Stephen berusaha untuk memukul Emily, tetapi Emily lebih dulu menembakkan pistolnya ke arah Stephen hingga roboh dan tak bergerak lagi. Film ditutup dengan kedatangan polisi dan detektif Mo.
Polisi mengevakuasi mayat Stephen sementara detektif Mo mendengarkan rekaman rencana pembunuhan Stephen atas Emily. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.